Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah akan dibahas mengenai pembuatan mail merge. Apa gunanya mail merge? Di saat kita membuat surat dengan tujuan yang begitu banyak dengan alamat yang berbeda, maka mail merge ini sangat penting ya, atau sangat diperlukan. Pembuatan amplop ya dengan alamat yang berbeda, dengan data yang sangat banyak juga sangat diperlukan. Pembuatan label, jadi kalau Anda mau membuat undangan, misalnya undangan pernikahan gitu ya, dengan alamat yang banyak, biasanya sampai 300, 500, sampai bahkan 1000 penerima. Nah, kita bisa menggunakan mail merge agar memudahkan kita dalam pembuatan label ya. Biasanya kalau undangannya sudah jadi, kemudian yang diperlukan adalah label yang belakangnya ada perekatnya gitu ya. Nah, dan juga pembuatan surat. Di sini ada 3 yang akan kita buat ya, yaitu pembuatan surat pemberitahuan, ada label dan juga amplop. Nah, untuk memulai, untuk datanya kita menggunakan Microsoft Excel ya, untuk membuat datanya ya. Sebenarnya di Word juga sudah ada ya. Di situ ada di saat kita mailing gitu ya, untuk resipiennya kita bisa masukkan secara manual. Cuma masalahnya di saat kita ketik manual, artinya ya sedikit menyusahkan juga gitu di sana gitu ya. Nah, sehingga yang paling mudah adalah menggunakan bantuan Microsoft Excel. Oke, kita gunakan Microsoft Excel. Saya gunakan yang 2016. Nah, kalau Anda mungkin pilihnya yang blank workbook ya. Saya kebetulan sudah ada filenya. Tapi intinya sama nanti ya. Jadi nanti Anda buat bentuknya seperti ini persis. Jadi silakan Anda ketikkan dari mulai nomor ya A1. Nah, ini kolom A1 sampai dengan kolom G11 ya. Nah, untuk penulisan jangan lupa itu nomor itu adanya di A1. Jadi 1 ini sebagai header ya nanti. Artinya ini tidak kita ikutkan sebagai data, maka dan kita untuk memudahkan dalam pembuatan tabel, maka ini kita buat. Nomor ya kita tulisan nomor ya. No, boleh pakai sini seperti ini. Kemudian ini juga 1, 2. Boleh menggunakan rumus, boleh juga tidak ya. Sama dengan 1 ditambah A2, A2 itu ini, A2. Terus 3, 1 ditambah A3 ya. Boleh langsung angka 2, 3, 4 dan seterusnya juga nggak masalah. Dan masukkan nama ya, ini kalau misalnya kolomnya kecil ya tinggal digeser saja atau di double klik seperti ini. Oke, untuk alamat juga silakan diisi ya, ketik manual seperti ini. Untuk kota juga manual, kode pos juga input angka manual ya. Nah, kecuali untuk uangnya ini. Nah, untuk uang saya del dulu. Nah, sebelum kita ngetik ya, pengetikan atau kita ketik dulu boleh gitu ya. Tapi pengetikannya jangan sampai kita membuat titik atau membuat tulisan RP, karena di sini kita masukkan secara otomatis. Oke, pilihannya adalah pilih accounting. Dan kita masukkan ya 4.500.000 misalnya. Enter, nanti akan muncul seperti ini. Kalau di belakangnya ada koma ya, ada decrease, ada increase desimal. Nah, kalau di belakangnya ada koma 2 di sini, boleh diisi, boleh pun tidak ya. Kalau diisi silakan, kalaupun enggak ya tinggal di decrease seperti ini. Untuk nomor rekening ini sama saja 789 123. Seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa disimpan ya, di save.
Ya kasih nama misalnya marriage atau undangan pernikahan atau misalnya surat pemberitahuan ya, atau apapun ya silahkan diisi. Oke, berikutnya jangan lupa ini tulis ya data atau misalnya boleh misalnya mau nama juga silahkan. Yang penting ada bedanya dengan sheet 2 dan sheet 3. Nah, kalau ingin muncul cuma satu berarti sheet 2-nya boleh di delete misalnya ya, yang tidak penting gitu ya. Kalau datanya banyak misalnya ini alamat data 1, data 2, data apa misalnya di sini kalau mahasiswa ya data ini kelas A, kelas B, kelas C boleh. Jadi nanti pilihannya ada kelas A, kelas B, kelas C. Oke. Nah, setelah kita membuat data management-nya, berikutnya adalah kita gunakan Microsoft Word. Kita masuk ke Microsoft Word. Nah, pertama kita akan membuat surat, ya, surat. Untuk pembuatan surat, kita masuk ke mailing seperti ini. Yang startnya ya pilih yang letter, artinya ya yang bentuknya seperti ini. Surat. Kita langsung isi saja suratnya. Atau kita masukkan dulu datanya juga. Nah, tadi yang saya bilang ya, kita bisa menggunakan langsung tipe new list, artinya di sini kita menginput manual. Kebetulan tadi datanya sudah saya masukkan, jadi kalaupun ini nanti akan seperti ini ya, akan muncul. Jadi first name-nya, last name, company ini gitu ya. Atau pilih new entry, delete entry gitu ya. Nah, tapi ini harus ada penyesuaian lagi ya. Harus ada penyesuaian lagi. First name apakah ini diperlukan atau tidak, delete ya. Nah, untuk memudahkan ya, karena tadi kita sudah membuat mailing seperti ini, kita pilihnya nanti use an existing list. Jangan lupa penyimpanan dokumennya tadi ya, ada di sini. Nah, ini tulis mailbox dan open. Nah, tadi yang saya bilang ada tulisan lama, ada sheet ya, sheet 3 tadi nggak dihapus. Kita klik ini, kemudian pilih OK. Ini datanya sudah kita punya. Nah, berikutnya kita membuat isi dari surat, misalnya kepada ini manual ya, yang terhormat Bapak, Ibu. Nah, baru kita masukkan namanya. Nah, untuk namanya kita bisa masukkan ini insert message. Kalau ini untuk tulisan ini ya, tapi bahasa Inggris seperti ini. Kita nggak pakai juga nggak apa-apa, kita bikin manual. Oke, kemudian kita masukkan nama. Jadi kepada yang terhormat Bapak Ibu siapa gitu ya, nama yang tadi kita input. Kemudian kita masukkan juga alamat di sini, alamat, kemudian enter, kota, kemudian spasi, di sini kode pos. Oke, kemudian kita enter ya, enter di sini misalnya dengan hormat, koma, enter lagi ya 2 kali. Melalui surat ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa insentif untuk bulan. Nah, di sini kalau bulannya ingin otomatis juga ya, kita bisa insert kemudian pilih date time. Nah, ini bisa menggunakan ini misalnya Januari ya, kalau ada ini Indonesia. Indonesia Januari 2001. Kemudian oke. Nah, ini untuk bulan Januari 2001 mau
otomatis boleh, mau tidak juga nggak apa-apa ya. Atau mau langsung diketik juga tidak masalah. Cuma untuk periode berikutnya ini mau otomatis atau tidak ya. Ini setiap ini update automatically, jadi setiap bulan nanti akan berubah ini ya. Oke, kemudian berikutnya sebesar RP. Nah, ini masukkan datanya dari mailing. Nah, ini ada jumlah uang ya. Sebesar ini telah dikirimkan atau ditransfer ke nomor rekening. Nah, nomor rekeningnya tadi sudah kita input ya. Nomor rekening ini atas nama juga kita sudah input, masukkan nama. Ya. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Oke, kami ucapkan terima kasih. Kemudian Bandung. Ini juga kita akan masukkan date time, ini ada tanggalnya. Oke, enter. Nah, ini silakan masukkan nama Anda ya. Nama, name, tadi kelas. Oke, nah ini sudah selesai. Ya, kita lihat hasilnya. Mailing. Di sini ada tulisan preview result. Kita tinggal klik saja, dia akan masuk ya. Terhormat, ini alamat, ini sudah masuk semua uangnya, nomor rekeningnya ini ya. Semua, tinggal kita lihat hasilnya lagi yang lain. Ini halaman 2-nya ini, halaman 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana kita ngeprintnya? Ya, cara ngeprintnya bukan di Ctrl P ya. Bukan print yang di sini, bukan, tapi pakai finish page ya. Nah, pakainya print dokumen. Nah, kalau misalnya kita ingin print 10 halaman ya, kita pilih all saja, pilih oke. Kalau misalnya pilihnya yang hanya satu lembar sini saja, pilih current page, current record ya. Kemudian kalau halamannya misalnya 1 sampai dengan 5 ya, berarti kita pilih 1 sampai dengan 5 ya. Nah, kalau sudah kita pilih oke. Nah, di sini tinggal oke saja ya. Tinggal oke saja. Pilih oke ya. Nah, ini karena sini sudah apa ikut ke yang di sini. Kalau di sini dirubah lagi, takutnya di sini kalau dijadiin A4 nanti akan berubah lagi ya. Seperti ini. Saya kira sudah selesai. Kalau misalnya Anda mau kirim via send email, ya Anda harus input dulu emailnya di sini ya, alamat email. Jadi kalau toolnya ya di sini muncul alamat email nanti ya. Kemudian boleh all, kemudian bentuknya bisa attachment, jadi sebagai surat, sebagai lampiran, ini akan terkirim. Ini sudah selesai. Oke, kemudian lagi kalau misalnya ada perubahan ya tinggal di ini saja ya, di ini ya, tambahin kalau ada perubahan. Kemudian ya tinggal pilih gitu. Pilih update label, nanti kalau misalnya ada perubahan ya, ada update label. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat
amplop ya. Oke. Nah, untuk pembuatan amplop, kita ke file baru ya, new blank document. Nah, kemudian kita ke mailing lagi, pilih star main merge, kita gunakan envelope. Ini yang pertama kita cari ukuran ya, biasanya di apa namanya, di cover atau di bungkus atau di box itu suka ada ukuran-ukurannya, ukuran size misalnya 10, 11, 12, tapi yang melihat ukuran di sininya ya. Contoh ini misalnya, sudah pilih oke, nanti akan seperti ini. Nah, di sini untuk pengirim ya, pengirim misalnya silakan kasih nama Anda, kemudian di sininya npm kelas ya. Nah, untuk alamat pengirimannya di sini kotak, memang garisnya nggak kelihatan kalau kita nggak klik di sini. Sedikit. Nah, di sini juga kita bisa masukkan data kepada yang terhormat Bapak Ibu spasi. Nah, ini masukkan nama. Nah, ini datanya belum masuk, kita masukkan dulu ya. Jangan lupa datanya. Nama. Kemudian pilih nama di sini, enter, masukkan alamat, ya, spasi, atau mau di enter juga boleh. Ya. Kemudian kota, mau pilih enter juga boleh, mau di spasi juga apa-apa, di enter misalnya. Di sini kode pos, jadi ada 5 baris. Walaupun alamatnya panjang, double, nama satu baris ke bawah. Kalau misalnya terlalu banyak ya, tinggal lihat saja masuk ke sini. Ini udah selesai, kita lihat langsung hasilnya seperti ini. Untuk ngeprintannya kita bisa pilih ini, print dokumen sama seperti yang tadi. Kalau pilih all ya berarti untuk semuanya, semua 10 data nanti akan di print semua ya secara otomatis. Kita nggak usah print satu-satu. Kalau misalnya 1 sampai 100 ya udah, printer terus aja ngeprint sampai dengan 100 halaman. Ini udah selesai pembuatan amplop. Silakan disimpan ya. Disimpan. Yang tadi juga disimpan ya dengan nama amplop ini ya, amplop surat atau amplop underscore nama npm kelas ya. Amplop nama npm kelas. Seperti ini. Oke, ini sudah punya 2 ya, tinggal satu lagi. Kita pilih lagi file di tempat yang baru. Nah, kita di sini akan membuat label. Nah, label biasanya kita di saat membuat undangan yang sudah dicetak, kemudian sudah dikasih plastik, lalu berikutnya dikasih label. Nah, label itu isinya alamat-alamat gitu, seperti alamat yang ada di amplop yang tadi. Nah, untuk pembuatan label, masih di mailing. Kemudian kita pilih di sini label. Untuk label ini kita bisa gunakan ini yang sudah ada itu patch ini. Kita pilih label. Nah, new label ukurannya di sini setengah letter. Nah, atau Anda mau bikin custom juga tidak masalah ya. Ini nama labelnya Anda boleh ganti ya. Nama labelnya misalnya undangan kegiatan atau undangan acara ya, apa. Kemudian page-nya di sini boleh letter 4 ya. Kita bisa gunakan ya custom saja. Width-nya, lebarnya misalnya 20
Ya, kalau di sini horizontal pitch-nya 7 kali 3 ya 1 tambah ini 24 25 23 ya. Di sini 23 misalnya. Nah, kemudian untuk berikutnya ini top margin itu ya, top margin itu ini atas dari label, di sini label. Nah, ini mohon ya, di saat Anda sudah punya label, sudah ada ukuran, bisa di label itu sudah ada ukuran ini page width-nya, page height-nya, jadi silakan ukur dengan penggaris atau lihat di keterangan labelnya ini memang lebarnya berapa ya, dari ujung sini sampai ujung sini berapa diukur ya, sampai dengan miliknya jangan lupa, dan tingginya juga Anda ukur lagi ya. Dan ini dari sini top margin dari label ke ujung kertas ya, berapa senti ya, silakan Anda juga ukur. Kemudian ini juga side margin dari sini ke sininya 1 cm apa 9 mili ya, 11 mili, nah juga harus tepat ya. Ini misalnya page width-nya ini. Kemudian untuk vertikal ini, nah di sini ada height ya, ada vertical pitch. Nah, kalau height ini ukuran dari label sini, label ya, ujung label. Anak pasti ini lebih kecil ya dibandingkan dengan vertical pitch. Nah, makanya sini label height 4,3, tapi vertical pitch-nya 4,6. Jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Oke, kemudian untuk horizontal juga sama di sini side marginnya, kemudian width-nya itu 6,8 ya, tapi horizontal pitch-nya di sini 7. Berarti ada 2 mili di sini ya, jarak dari sini ke sini 2 mili. Ini jarak dari sini ke sini 3 mili. Oke. Kalau sudah pilih OK. Kalau sudah pilih OK. Nah, ini udah kelihatan ya dari sini. 1, 2, 3. Dan ke bawahnya juga ada 3. Jadi kalau masih cukup misalnya mau kasih 4 juga silahkan ya. Nah, sekarang masukkan datanya. Dokumen pertemuan. Nah, ini sudah ada ya, biasa tadi ya, kepada yang terhormat Bapak Ibu. Nah, ini sih masukkan nama, enter, masukkan alamat, enter, masukkan kota, spasi, masukkan kode pos. Nah, kalau sudah kita update label yang muncul. Kemudian kita lihat resultnya. Nah, sini. Nah, ini sudah ada seperti ini. Oke, karena di sini yang 9, berarti kan ada satu lagi nih yang dulu. Nah, ini satunya masuk ke halaman berikutnya. Tapi kalau misalnya di sini, oh ini masih cukup kok di bawah gitu ya, masih cukup di bawah, akan dibuatkan lagi di bawah. Atau misalnya memang labelnya 4 baris ya, berarti tinggal masukkan sesuai dengan label, ya, sesuai dengan labelnya ukuran seperti ini. Saya kira ini juga label. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal melakukan print dokumen. Jangan lupa mau all atau 1 sampai 9 misalnya, 1 sampai dengan 9 karena cuma satu lembar, halaman 10 ini dipakai. Tinggal menyesuaikan. Ini kita sudah punya 3 label ya. Silahkan di save, Ctrl S. Nah, kita masukkan ini label. Jangan lupa kasih nama. Oke, sudah selesai kita ya. Pembuatan label sudah, pembuatan amplop sudah, kemudian pembuatan surat juga ini sudah. Kemudian
Dan hasilnya silakan Anda kirim ya, ke penugasan di Classroom. Jadi yang dikirim daftar nama, karena kalau daftar nama tidak dikirim, daftar mailnya tidak dikirim, maka ini nanti tidak akan bisa dibuka ya. Ini nggak akan bisa dibuka. Walaupun dibuka nanti datanya nggak ada, kosong ya, nggak ada isinya. Jadi harus satu paket ya dikirimkan, amplopnya dengan suratnya ya. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.